Saya nggak main-main ya, Pak. Sekarang juga saya telpon om saya nih, ancam Zia menepis jemari Mikhail yang begitu lancang menyentuh bibirnya. Zidan saja tidak berani berulah dan sembarangan padanya. Jelas saja Valencia naik darah kala dihadapkan dengan pria gila macam Mikhail. Bukannya panik, Mikhail hanya menarik sudut bibir kala mata tajam Valencia tertuju padanya. Jika ditanya bagaimana perasaannya, jelas saja saat ini Valencia merasa takut bahkan kakinya terasa lemas. Jaraknya begitu dekat bahkan deru napas Mikhail terasa hangat menyapa keningnya. Tubuh Mikhail yang tinggi membuat lehernya sedikit sakit karena kini Valencia mendongak demi bisa melayangkan tatapan super tajam pada pria itu. "Jangan tatap aku sedalam itu, nanti jatuh cinta," ungkapnya dengan senyum nakal dan kedipan maut yang membuat Valencia bergidik seketika. "Menurut Anda dari mata sebelah mana saya bisa cinta?" Valencia berusaha menghempas genggaman tangan Mikhail. Sayangnya pria itu sudah menduga dan memahami gerak-gerik Valencia hingga dia hanya terkekeh kala yang Valencia dapati hanya kekecewaan. Dan lebih menyebalkannya lagi, Mikhail mengangkat tangannya di atas kepala dengan pikiran sudah menjalar kemana-mana. "Anda mau apa lagi?" tanya Valencia tak terima. Wibawa Presdir MN Group semakin hilang di matanya, dan kini dengan santainya Mikhail melingkarkan tangan kirinya di pinggang Valencia. "Hieh, apa-apaan sih, Pak?" Sebagai seorang wanita baik-baik yang tidak pernah melakukan hal semacam itu, Valencia jelas saja marah dan refleks menendang bagian vital Mikhail hingga pria itu meringis dan melepaskan tangannya. "BRUGH. ARGGGHEH. Kamu gila?" Sentaknya dengan suara berat menahan sakit kemudian menggigit bibir bawahnya. Adik kecilnya menderita akibat tangannya banyak ulah. Mikhail menekan bagian intinya, sementara Valencia mundur beberapa langkah dan melihat bagaimana pria itu susah payah meringkuk menahan sakit. Wajahnya yang putih itu berubah merah, dia mengerang kesakitan dan kali ini bukan kepalsuan. "Ya Tuhan, Mama," lirih Mikhail memejamkan matanya. Dia tidak mengira jika Valencia akan memiliki inisiatif menyerangnya dengan cara ini. Melihat Mikhail tampak lemas tak berdaya, Valencia merasa bersalah, sempat berpikir Mikhail tengah bersandiwara. Namun, sepertinya bukan. Wanita itu menghampirinya dengan langkah pelan, takut jika nanti Mikhail justru berbuat macam-macam. "Anda baik-baik saja, Pak?" Pertanyaan konyol yang seharusnya dia sudah paham jawabannya. Valencia kian mendekat dan duduk di sisi Mikhail yang masih bertahan dengan posisi meringkuknya. Keringatnya bercucuran bahkan sudut matanya berair kini. "Kamu benar-benar cari mati, Zia," ucap Mikhail tanpa basa-basi menarik pergelangan tangan Valencia. "Ah, dasar psikopat, lepasin nggak? Saya patahin sekalian mau." Terlambat, Valencia terkecoh dalam penderitaan yang dialami Mikhail. Tentang rasa sakitnya memang Mikhail tidak berbohong, namun bukan berarti dia tidak bisa melakukan apa-apa. "Oh iya? Apa bisa?" tanya Mikhail menyeringai dan kini dia menang selangkah karena berhasil meringkus Valencia dalam kungkungannya. Sudah terlanjur basah, dan salah sendiri kenapa Valencia memulai cara brutal melawannya. Mikhail paham situasi kali ini, dia benar-benar mengunci tubuh Zia hingga tak bisa bergerak sedikit pun. Kancing kemeja Zia terbuka dan memperlihatkan dada mulusnya, mata Mikhail tak pernah salah dalam menemukan sasaran. Sementara Zia yang berada di bawahnya sadar betul bagian mana yang Mikhail tatap. "BUGH. Misum." Sentak Valencia seraya memukul dada Mikhail sekuat tenaga, hanya saja tubuhnya mendadak lemas lantaran mendadak kaku seketika. "Hahaha, sebenarnya, aku lebih dari itu, Zia." Tanpa dia tutup-tutupi, Mikhail memang bukan pria baik-baik dan tidak pernah menggunakan tipu daya untuk mendapatkan wanita.
Memilih terang-terangan karena baginya cara itu lebih menantang. Berak. Baru saja hendak menurunkan wajahnya, pintu tiba-tiba terbuka dan Mikhail belum sempat beranjak dari tubuh Valencia. Aduh. Pak Ibra, Mikhail tidak ada di ruang garis bawahannya. Brian tampaknya berusaha menghalau, namun kekuasaan yang memaksa masuk lebih besar hingga kalimat itu belum usai dan Ibra sudah berada di ruangan putranya. Papa. Masih dengan posisi yang sama, mata Ibra membeliak melihat putranya. Niat hati ingin memastikan putranya baik-baik saja, yang ia dapati justru hal yang begini. Cepat-cepat Mikhail bangun dan menarik Valencia juga, menyembunyikan wanita itu di balik punggungnya sementara tatapan Ibra seakan hendak mengulitinya. Begini rapat yang kau bicarakan? Tanya Ibra dengan suara dinginnya, marah bukanlah kebiasaannya. Akan tetapi melihat apa yang tadi Mikhail lakukan, entah kenapa dia murka. Papa, kenapa tidak mengabari aku kalau Diam. Papa tidak memintamu bicara, bentak Ibra berhasil membuat Mikhail tertunduk. Mau bagaimanapun sikapnya terhadap orang lain, tetap saja Mikhail tunduk pada orang tuanya. Wanita itu, siapa dia? Kamu berani membawa kekasihmu ke kantor? Ajaran siapa kamu begitu? Pertanyaan beruntun dia terima dari sang papa. Mikhail menggaruk kepalanya yang tidak gatal itu sementara Valencia bergetar meski Mikhail sudah memberikan punggungnya sebagai tempat berlindung. Sekretarisku, Pak. Benar begitu, Brian? Tanya Ibra memastikan, tatapan elang itu tertuju pada Brian. Bukan, Pak, dia hanya mahasiswi magang, jawab Brian sejujur itu dan mata Mikhail membulat sempurna, sungguh tidak bisa diandalkan. Brian bohong, Pak. Mikhail mengepalkan tangannya, benar-benar musuh dalam selimut. Mahasiswi. Jangan merusak anak gadis orang, Mikhail, masa depannya masih panjang, kamu pikir papa tidak mengerti isi kepalamu? Mikhail berdehem singkat dan berpura-pura tak mengerti maksud dan tujuan pembicaraan sang papa padanya. Kemarin mungkin dia selamat, tapi tidak hari ini. Kedatangan Ibra bagaikan malaikat yang datang dan menjadi pelindungnya. Sayangnya, ketenangan dalam diri Valencia kembali terusik ketika matahari di hari kedua sudah menghangat di ufuk timur sana. Semalaman dia tidak tidur, berpikir dan terus berpikir bagaimana cara dia bisa mendapatkan uang itu. Mau apapun usahanya, uang sebesar itu takkan bisa dia dapatkan dengan mudah. Hendak kabur juga percuma, rekaman CCTV adalah senjata Mikhail dan di sana jelas memperlihatkan jika dirinya memang berniat merusak. Terlahir sebagai wanita yang diajarkan tanggung jawab, dia mengakui jika itu adalah kesalahannya. Pakaian rapi seperti biasa, wajah tenang dan biasa saja seakan tidak terjadi apa-apa. Valencia tetap berusaha menunjukkan senyum manis dan wajah penuh keramahannya. Tanpa tahu, bahwa kepalanya kini tengah sekacau itu. Deret-deret. Rico. Pagi-pagi begini adiknya kembali mengirimkan pesan singkat. Semula Valencia berpikir yang dikatakan Rico akan sama, tapi ternyata dugaannya salah besar. Bukan kabar baik, melainkan lebih buruk dari yang ia duga. Sakit yang sejak kemarin menjadi keluhan, kini benar-benar tumbang. Valencia bergetar kala mengetahui sang ayah masuk rumah sakit dan harus segera dioperasi. Drama kehidupan apa lagi ini, kepala Valencia mendadak sakit luar biasa. Seperti yang pernah terjadi sebelumnya, hal semacam ini seakan menjadi tanggung jawabnya. Mau sekeras apa dia berpikir, tetap saja jawaban alam seakan sama. Langkahnya yang semula hendak ke kiri, kini berbalik arah. Dia tidak punya pilihan, cara cepat hanya ini dan semua demi kebaikan ayahnya. Baiklah, sepertinya Tuhan hanya beri aku jalan yang begini. Hendak menyalahkan takdir tidak mungkin,
terlahir dari keluarga serba kekurangan, harusnya memang Valencia tidak memaksa keadaan untuk menuntut ilmu setinggi mungkin. Di saat-saat begini, beberapa perkataan yang dulu merendahkan keinginannya kembali teringat jelas dalam pikiran Valencia. Berapa banyak yang melarangnya kuliah, berapa banyak yang memintanya untuk menikah dengan salah satu pria kaya di desanya. Dia yang memutuskan takdirnya untuk mencoba bertahan di ibu kota. Dengan tekad untuk menghilangkan stigma masyarakat bahwa wanita hanya kembali ke dapur dan tidak perlu pendidikan tinggi. Mikhail tersenyum senang kala yang masuk adalah mangsa yang dia buru sejak kemarin. Dari raut wajahnya bisa dipastikan Mikhail menang atas segalanya. Bagaimana? Kamu sudah menentukan pilihan, Zia? Tanya Mikhail mengetukkan jemarinya di meja, tatapan tajamnya seakan hendak menguliti Valencia hidup-hidup. Penawaran Anda, apa masih berlaku? Tanya Valencia setelah menarik napas dalam-dalam, berat sekali rasanya hendak menuturkan kalimat itu. Itu pun kalau kamu mau. Kalau tidak, kembali seperti kesepakatan awal. Pada nyatanya Mikhail akan melakukan segala macam cara, meskipun itu hanya ancaman. Pria itu beranjak dan bersandar di sudut meja, keduanya menjadi lebih dekat dan Mikhail bisa memandangi wajah Zia sesukanya. 500 jutanya, apa boleh saya minta sekarang? To the point, Mikhail suka gadis ini. Dia tersenyum miring namun belum melakukan apa yang Valencia mau. Dia adalah pria dengan kecerdasan di atas rata-rata dan mana mau dia rugi. Yakin dengan keputusanmu? Mikhail memasukkan tangannya ke saku celana. Yakin, jawab Valencia mantap, tidak ada keraguan sama sekali. Keputusannya sudah bulat dan ini adalah cara cepat untuk menuntaskan semua masalahnya. Hidup adalah perjuangan, dan di dalamnya tentu harus ada pengorbanan. Memang tak selamanya uang bisa memberi kebahagiaan, namun kenyataannya segala sesuatu harus dengan uang. Tunggu sebentar, ada satu hal yang harus kamu lakukan, ungkap Mikhail sebelum kemudian berlalu dan meraih selembar kertas di atas mejanya. Dalam hati, Valencia mulai menerka apa yang Mikhail hendak berikan padanya. Dan semua terjawab setelah beberapa detik kemudian, Mikhail menyerahkan pulpen padanya. Tanda tangan di sini. Memang benar-benar rumit berurusan dengannya, hanya hal semacam ini dan Valencia harus tanda tangan di atas materai. Tanpa pikir panjang, Valencia membubuhkan tanda tangannya tanpa membaca isi dari perjanjian yang Mikhail suguhkan. Kamu tidak baca dulu? Tanya Mikhail menatap heran Valencia yang kini menyerahkan pulpen padanya. Tidak. Jawabnya singkat kemudian menundukkan kepala. Tak peduli isinya, paling-paling Mikhail memintanya menjaga privasi, pikir Zia sesingkat itu. Yang Valencia butuhkan hanya uang untuk saat ini, sementara dia menutup mata tentang apa yang akan terjadi setelahnya. Nyawa ayahnya lebih penting dan tak peduli apapun yang Valencia inginkan adalah operasi sang ayah dapat dilakukan secepatnya, itu saja. Good girl, mana rekeningnya? Lebih cepat lebih baik, kan? Dia suka ketika seseorang cepat mengambil langkah. Valencia tak menjawab, dia segera memberikan rekening yang dibutuhkan. Mikhail mengangguk berkali kemudian mengeluarkan ponselnya, 500 juta bukanlah jumlah besar baginya. Selesai kewajibanku. Jangan lupa kewajiban kamu, tutur Mikhail menepuk pundak Valencia, wanita termahal yang pernah dia bayar selama 28 tahun menjalani hidup. Jika ditanya kenapa Mikhail rela, tentu saja demi kesenangan semata. Jika Valencia tidak membuatnya merasa terusik, mungkin pria itu bahkan tidak akan melihat Valencia sedikit pun. Sekarang, tanya Valencia sedikit ragu, sebelumnya dia bahkan tidak bergetar ketika mengambil keputusan. Dan kini, sentuhan Mikhail membuat bulu kuduknya meremang. Mikhail menggeleng,
Meski hasrat untuk menguasai Valencia begitu besar, bukan berarti dia akan melampiaskannya saat ini juga. Keluarlah. Nanti malam persiapkan diri, ujarnya kemudian kembali duduk di kursi kekuasaannya. Valencia memejamkan mata, ini adalah pilihannya. Keluar dari ruangan Mikhail dengan perasaan bersalah, apa ini termasuk khianat? Bagaimana dengan Zidane jika mengetahui dia melakukan hal semacam ini? Takdir menuntunnya berlari pada Mikhail, meski Zidane sudah menemani sejak 2 tahun terakhir. Akan tetapi, mengadu pada Zidane juga percuma karena nantinya yang dia berikan mungkin hanya sebatas doa. Maaf, Zidane. Aku tidak sebaik yang kamu pikirkan. Janji setia yang dia ungkap beberapa waktu lalu, dia ingkari karena keadaan memaksanya. Menerima pria lain bahkan dirinya menyerahkan diri pada pria lain yang dia pahami secara norma ini sudah jelas-jelas salah. Dengan langkah gontainya dia melangkah, kemudian mengirimkan pesan singkat Rico. Dengan memberikan separuh dari jumlah uang yang Valencia terima, rasanya akan cukup untuk membuat ayahnya baik-baik saja. Lakukan yang terbaik buat ayah, beberapa hari lagi mungkin kakak bisa pulang Sen. Ayah adalah segalanya dalam diri Valencia, pengorbanan sang ayah begitu besar padanya. Meski kemungkinan pahlawannya itu akan baik-baik saja seperti semula akan kecil, dia tidak ingin menyesal di kemudian hari karena tidak menggunakan kesempatan yang ada. Kamu mau kemana? Setiap malam memang Kanaya akan selalu dibayang-bayangi ketakutan. Melihat Mikhail yang sudah rapi, dia menahan kepergian putranya. Keluar sebentar, Ma. Jawaban yang tentu saja 100% bohong, malam ini Mikhail akan menuntut hak atas kewajiban yang telah dia berikan. Celana jeans dan kaos putih itu dapat menjelaskan jika Mikhail hanya akan mencari kesenangan. Mabuk lagi. Mata Kanaya sudah setajam silet, wanita itu benar-benar tak kuasa menahan amarah lantaran putranya membuat resah. No. Mama kenapa curiga begitu? Keningnya berkerut, di mata Kanaya jika Mikhail keluar malam memang tujuannya hanya untuk kehilangan kadar waras. Lalu apa kalau bukan mabuk? Cari pacar? Tanya Kanaya merapikan rambut putranya, sedewasa itu tetap saja di mata Kanaya dia adalah Mikhail kecilnya. Cari angin, jawab Mikhail memberikan senyum terbaiknya, kerap membuat wanita tercantiknya ini marah kadang kala dia merasa bersalah. Cari istri sesekali, Hail. Kanaya menatap mata putranya, itu adalah harapan bukan semata-mata candaan. Belum mau, Ma. Cuma mama wanita baik di dunia ini, yang lain hanya menggoreskan luka. Tidak ada kebohongan dari manik indah Mikhail, Kanaya paham rasa sakit putranya. Dia tidak bisa berbuat apa-apa ketika wanita yang dia kira akan menjadi jodoh terbaik untuk Mikhail nyatanya berkhianat dan menikah setelah perselingkuhan itu terbongkar. Sudah 2 tahun dan Mikhail masih sama bahkan kian menjadi. Kanaya sempat berpikir untuk mencoba menjodohkan putranya dengan Putri Siska, tapi takut yang terjadi justru sama seperti perjodohannya dengan Putri Lorenza. Meski hubungan mereka pada akhirnya tetap berjalan baik, tetap saja peristiwa itu tidak bisa terlupakan. Putranya terlahir sebagai pria yang tidak suka diatur, bahkan dia tak peduli hubungan Kanaya dan Lorenza akan bagaimana setelah hari itu. Jangan pulang larut malam. Mama tunggu kamu pulang, tutur Kanaya lembut dan wanita itu berharap putranya perlahan membaik. Mikhail mengangguk patuh, entah akan dia turuti atau tidak namun yang jelas dia hanya ingin berlalu dan menemui wanitanya malam ini. Meninggalkan sang mama yang masih menatapnya, Mikhail melaju dengan kecepatan tinggi menuju lokasi yang Valencia tentukan sebelumnya. Memacu laju kendaraan secepat yang dia bisa, bukan karena buru-buru tapi memang kebiasaannya. Sementara di tempat lain, hujan rintik membuat wanita itu sedikit berlari menuju halte bus.
Malam ini dia menjalani kehidupan baru, kehidupan yang belum pernah dia bayangkan sebelumnya akan sesadis ini. Dress selutut berwarna peach itu terlihat begitu pas di tubuh mungil Valencia. Sebagaimana kencan pertama, dia memberikan yang terbaik pada Mikhail. Lucu sekali pikirnya, kenapa dia justru menikmati peran sedalam ini. Menanti beberapa saat dan rintik hujan semakin deras, memang cuaca tidak bisa ditebak akhir-akhir ini. Valencia menatap wallpaper ponselnya, senyum Zidane begitu tulus menatapnya di sana. Tak bermaksud sama sekali dia akan menyakiti pria setulus Zidane. Takdir mengenalkannya pada Mikhail yang berperan bagai malaikat penyelamat sang ayah tapi juga pembunuhnya. Stop, Zia. Ini pilihanmu. Valencia mematikan ponselnya demi membuat Zidane yakin jika dirinya benar-benar tidur. Beberapa saat menunggu, sebuah mobil hitam itu berhenti di depannya. Bisa dipastikan di dalamnya adalah Mikhail, pria yang saat ini memiliki hak atas dirinya. Mobil yang berbeda dan Valencia duga harganya pasti lebih mahal dari mobil yang menjadikan nasibnya sesial ini. Mikhail tidak mengucapkan apa-apa, hanya menarik beberapa lembar tisu dan dia berikan pada Valencia. Makasih, ungkap Valencia lembut dan menerima pemberian pria itu, dirinya memang tak begitu basah. Akan tetapi tetap saja butiran air hujan yang ada di wajahnya sedikit mengganggu. Kamu sudah makan? Tanya Mikhail memastikan, tidak mungkin dia membawa Valencia ke tempat tidur jika perut wanita itu belum terisi. Sudah, jawabnya singkat, padahal jangankan makan, minum saja rasanya tak selera. Valencia menatap nanar jalanan kota, keras sekali hidup di ibu kota pada kenyataannya. Masuklah. Mikhail menginginkan wanita itu masuk lebih dulu. Dia masih menanti di daun pintu dan menghela napas kasar lantaran Valencia terdiam cukup lama. Bukan wanita pertama yang Mikhail bawa, akan tetapi kali ini Mikhail memperlakukannya sedikit istimewa. Sengaja memilih hotel terbaik dan harga paling tinggi hanya untuk bersenang-senang dengan gadis belia seumuran Valencia karena ini adalah hal yang belum pernah dia rasakan. Pria itu menghempaskan tubuhnya di sisi Valencia, sementara wanita itu duduk di tepi tempat tidur. Bahu mulus Valencia sedikit terbuka dan Mikhail menyentuhnya lembut masih dengan posisi seperti sebelumnya. Jemari Mikhail mulai bergerak pelan di sana. Valencia terpejam bahkan hendak menjauh lantaran sentuhan itu baru pertama kali ia rasa. Ceka, kamu takut? Pria itu bangun dan kini keduanya duduk bersebelahan. Pria itu menepikan anak rambut Valencia agar dia bisa bebas menikmati wajah cantik wanitanya. Tidak, aku tidak takut. Lakukanlah sesuai yang Anda mau. Lampu hijau dari sang pemilik tubuhnya, Valencia pasrah dan memejamkan mata kala Mikhail mengikis jarak. Wanita itu meremas jemarinya kala Mikhail mengecup bibirnya singkat, pria itu belum benar-benar memulai namun berhasil membuat jantung Valencia berdegup kencang. Manis, bisik Mikhail di dekat telinganya, deru napas pria itu terasa hangat menyapa kulitnya. Bodohnya, ucapan Mikhail justru membuatnya tersenyum. Dia lupa jika pria yang kini berada di sisinya akan mengubah alur hidupnya malam ini. Belum pernah? Tanya Mikhail lembut, jika biasanya dia hanya menunggu kini memimpin. Valencia mengangguk pelan tanpa berani menatap wajah Mikhail. Aku yang pertama? Banyak tanya, mereka akan bercinta atau tengah wawancara. Perasaan Valencia sudah tak bisa dikondisikan. Dia masih diam kala Mikhail kembali meraup bibirnya dengan sedikit menuntut. Balas, jangan buat aku menyesali keputusanku pagi tadi, Zia. Kesal sejak tadi Valencia hanya diam dan menerima, Mikhail menghentikan aksinya. Valencia yang belum memiliki pengalaman tengah susah payah mengatur napasnya, lawannya terlalu gila dan memaksanya harus terbiasa. Melayani pria bukanlah profesinya,
Wajar saja dia tidak sepandai itu untuk merayu di tempat tidur. Hanya saja nasi sudah menjadi bubur dan dia dituntut profesional karena takut Mikhail nanti justru meminta uangnya kembali. Jangan khawatir. Tidak akan ada yang menyesal di sini, tutur Valencia kini duduk di pangkuan Mikhail dan tangan melingkar di leher pria itu. Mikhail menarik sudut bibirnya tipis dan kini melingkarkan tangan di pinggang Zia. Membiarkan lawan mainnya mandiri, Mikhail ingin melihat kemampuan gadis polos yang dia yakini belum pernah tersentuh ini. Valencia membenamkan bibirnya, berusaha melakukan sebagaimana yang Mikhail inginkan. Tak sesabar itu untuk selalu menanti, Mikhail menyambut serangan Valencia sebaik mungkin. Kamu milikku malam ini, Zia.